28 ayat yang ke-20 katakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sekali lagi, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari yang penuh pengharapan. Setelah melewati berbagai pergumulan, kerja keras, dan kebersamaan yang luar biasa, kita sampai pada tahap penting dalam pembangunan rumah Tuhan, pengatapan gereja. Dan ini bukan sekedar kita meletakkan atap di atas penjaringan, tetapi ini adalah simbol bahwa karya besar Tuhan sedang dinyatakan di tengah-tengah kita. Firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini adalah pesan yang diberikan Raja Daud kepada anaknya Salomo. Ketika Salomo mendapat tugas besar membangun bait Allah di Yerusalem. Perhatikanlah, Daud adalah raja besar, pejuang hebat yang sebenarnya punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Namun Tuhan berkata, bukan kamu yang akan membangun, melainkan anakmu Salomo. Lalu Daud menerima itu dengan kerendahan hati. Namun dia tidak tinggal diam. Daud sendiri berusaha mempersiapkan segala sesuatu, bahan bangunan, emas, perak, batu, kayu, dan ketika tiba waktunya Salomo melaksanakan itu, Daud berdiri sebagai bapa. Dia berdiri sebagai pemimpin rohani, lalu menguatkan hati anaknya dengan kata-kata tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Bapak Ibu Saudari, kata-kata ini bukan hanya untuk Salomo, tetapi untuk kita semua yang sedang bersama-sama membangun rumah Tuhan di tempat ini. Kita tahu bahwa membangun sebuah gedung gereja bukan perkara mudah. Pasti ada banyak tantangan, pasti terdapat kekurangan dana. Banyak juga pikiran-pikiran berbeda. Kadang ada rasa lelah atau bahkan muncul keraguan, apakah nanti pekerjaan ini bisa selesai. Apalagi situasi hidup kita terlihat tidak selalu stabil. Kita yang hidup di kampung halaman, ya saudara-saudara kita yang ada hidup di perantauan mencari nafkah. Tetapi kita tahu ada satu hal, bahwa kita semua sakit untuk Tuhan di Provinsi ini. Nah, firman ini mengingatkan kita, Tuhan sendiri yang menyertai pekerjaan ini. Pembangunan gereja ini bukan hanya hasil daripada kekuatan manusia, bukan sekedar hasil daripada panitia, bukan hanya sumbangan dari snapmol, ya, bukan sekedar janji iman warga jemaat. Tuhan semua saudara-saudara, tawan, semua itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Namun Tuhanlah arsitek besar. Dia yang memimpin pekerjaan ini. Maka Daud berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Jangan takut, artinya apa? Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan keraguan itu dia menguasai kita. Jangan takut karena kesulitan. Kalau Tuhan sudah memulai, pasti Tuhan juga dia akan menyelesaikannya. Jangan tawar hati, artinya jangan kita kehilangan semangat. Kita tahu bahwa dalam proses panjang pembangunan kadang muncul rasa jenuh, bahkan ada juga selalu salah paham.
Tetapi firman Tuhan bilang jangan tawar hati. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah jalan. Lihatlah sampai saat ini atap seng akan mulai dipasang, dan ini jadi tanda bahwa Tuhan sedang memimpin langkah kita demi langkah. Dan ini jawaban doa dari kita semua. Kita yang di Amrobe, saudara-saudara yang ada di perantauan, hamba-hamba Tuhan yang pernah bertugas di Jemaat Silo Amrobe, dan kita semua di sini yang selalu mengingat Amrobe dalam doa, tapi juga dalam sumpah. Tapi Bapak Ibu Saudari, mari kita sadar juga bahwa rumah Tuhan bukan sekedar bangunan fisik, tetapi lebih dari itu adalah tentang membangun kehidupan rohani jemaat, membangun persekutuan yang kuat, membangun iman yang teguh, membangun kasih yang tulus di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga besar GKI Silo Amrobe. Gereja yang sedang kita bangun ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, ya, tetapi tempat umat nantinya saling menopang, saling menguatkan, ya, tempat pengharapan tumbuh, tempat setiap orang diajar untuk hidup dalam Kristus. Karena itu gedung gereja ini harus menjadi simbol kesatuan hati kita. Setiap tiang, batu, bahkan atap yang terpasang adalah lambang kebersamaan kita sebagai umat yang dipanggil hanya, ya, bukan hanya untuk membangun gedung, tetapi membangun hidup bersama di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudari, karena itu mari kita terus menopang pekerjaan besar ini dengan doa, dana, tenaga, pikiran, dengan ketulusan hati. Kepada semua saudara di perantauan, ya, hari ini kita punya YouTube di Silo Amrobe sudah resmi. Jadi saya ingatkan kepada saudara di perantauan, teruslah menjadi bagian dari pembangunan ini. Mungkin tubuh kalian jauh, tetapi hati, iman, dan kepedulian tetap satu dengan kami di kampung halaman ini. Ingat, rumah Tuhan ini adalah kebanggaan kita bersama, tempat kita memuji Tuhan, tempat penguatan iman setiap generasi. Mari kita percaya sebagaimana Tuhan menyertai Salomo hingga bait Allah selesai. Demikian juga Tuhan akan menyertai kita hingga gereja ini boleh berdiri kokoh menjadi berkat bagi Amrobe dan sekitarnya. Dan setelah atap ini terpasang, jangan berhenti bersyukur. Terus kita lanjutkan pekerjaan ini sampai selesai, sampai rumah Tuhan ini dipakai untuk memuliakan namanya. Sebab seperti kata Daud, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Tuhanlah yang memulai, Tuhanlah yang akan menyelesaikan. Ingat sekali lagi, kita kuat bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan, Dia ada dan menyertai. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat Silo Amrobe yang terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 4 Juli 2025, langit jadi saksi dan tanah yang kita injak jadi saksi. Dan kita mulai dengan pengatapan rumah gedung gereja ini. Saya Ketua Kasih Biak Selatan menyatakan yang nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penatapan gedung gereja Silo Amrobe dilaksanakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Untuk penghadapan sesi kedua, mewakili pembukaan yang akan dilakukan oleh Bapak Kekasih Bapak Martin Ruge.
Igorbe Mulia Sri Lepo Kawasa Sastra Pasya Mat Andro Rasine Gampu Yabrani Pangoksion Gosandika Dia kadawado Muma Buk Sambra Padosir Beindo Ma Askibena Nasablo Kinaban na ini kawasan na ini. Siyogi lupa makasama sa biya. Kagu. Ibu lepas dulu, lepas dulu. Terus mau cara. Atas nama Dia Wisnu, saya serahkan atap ini untuk dipasang sebagai penutup gedung gereja untuk lindungi jemaat ke sini dan untuk pembangunan selanjutnya lancar dan sukses. Tuhan menyertai dan memberkati. Kita balik semua. Kehendakmu kami cari. Kehendakmu kami cari. Ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus juru selamat yang teringat kasih-Mu. Tuhan Yesus juru selamat yang teringat kasih-Mu. Terimalah berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai dan Asyurawi.